Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih menikmati nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasul junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan video ini, kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kita tentang fikih puasa dengan membahas kitab Mabadi Ilmu Fikih karya Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani Al-Alabi. Sebelum kita membacakan kitab ini, marilah kita mengirimkan suratul Fatihah kepada muallif kitab ini, yakni Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani Al-Alabi, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajmain, wa khususan ila muallif Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani Al-Alabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Kajian kita pada kesempatan kali ini adalah membahas tentang babus siyam, pembahasannya tentang yang membatalkan puasa, ya. Yang membatalkan puasa, baik itu puasa Ramadan maupun puasa sunnah, ya, sama saja. Yang jelas hal-hal ini adalah merupakan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Qala al-musannif, yang membatalkan puasa. Berkata pengarang kitab ini, yang membatalkan puasa, yaitu setengah daripadanya. Nah, dia menyebutkan setengah daripadanya. Artinya yang disebutkan di dalam kitab Mabadi Ilmu Fikih ini tidak keseluruhannya, hanya sebagiannya saja. Nah, yaitu setengah daripadanya. Yang pertama menurut kitab ini, satu, sengaja memasukkan sesuatu ke dalam lubang badannya. Sengaja memasukkan sesuatu ke dalam lubang badannya. Nah, yang pertama ini maksudnya apa? Memasukkan benda, ya, benda ke rongga-rongga tubuh, ya. Memasukkan benda ke dalam rongga-rongga tubuh. Apa yang dimaksud dengan lubang badannya atau rongga-rongga tubuh itu? Ada 7 rongga-rongga tubuh, ya, oleh setiap manusia. Yang pertama ada 2 lubang hidung. Yang kedua ada mulut, sudah 3 jumlahnya. Ada 2 lubang telinga, ya, sudah 5 jumlahnya. Ada lubang kemaluan depan dan rongga kemaluan belakang. Jadi 7 jumlahnya. Nah, 7 lubang badan ini atau 7 rongga pada badan ini, apabila kemasukan benda apapun, ya, benda apapun, ya,
maka batallah puasanya. Nah, jadi yang pertama, sengaja memasukkan sesuatu ke dalam lubang badannya. Jadi sengaja memasukkannya itu, ya. Kecuali tidak sengaja. Kalau tidak sengaja dimaafkan, ya. Dia sengaja, misalnya pada siang hari bulan Ramadan kita memasukkan jari jemari ke lubang hidung atau mengorek lubang telinga menggunakan katembat, itu maka membatalkan puasa, ya. Jadi sengaja memasukkan katembat ke lubang telinga pada siang hari bulan Ramadan pada ketika kita berpuasa, maka batallah puasanya, ya. Maka batallah puasanya, ya. Kecuali tidak sengaja. Maka oleh sebab itu ada yang mengatakan bahwa, ya, buang angin di dalam air itu batal puasanya. Bukan batal, tetapi bukan karena buang angin di dalam air itu yang batal, tetapi ketika buang angin di dalam air itu, ketika anginnya keluar, maka air itu sebagian masuk ke dalam rongga belakang itu. Maka dengan demikian batallah puasanya karena air masuk ke dalam rongga belakang. Nah, begitu juga dengan rongga-rongga yang lain termasuk mulut, ya. Mulut, telinga, hidung, ya. Nah, bagaimana kalau kita merasakan makanan, ya, merasa makanan, ya, untuk ibu-ibu yang masak, ya, maka merasa makanan itu, mencicip makanan, ya, diperbolehkan, ya, tetapi bukan untuk ditelan. Kalau ditelan maka tidak dibolehkan atau membatalkan puasa. Cukup sebagai untuk merasa saja, untuk merasa atau mencicip makanan saja. Begitu disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, ya. Yang kedua, ya, yang disebutkan di sini, yang kedua, ya. Tadi termasuk juga maka kita harus berhati-hati, ya. Berhati-hati dengan rongga, terutama rongga mulut, ya. Maka ketika waktu imsak itu tiba, maka seyogyanya kita menggosok gigi atau berkumur-kumur agar sisa makanan yang ada di dalam mulut kita dapat dikeluarkan, ya. Jangan tersisa di dalam mulut. Takutnya nanti pada siang bulan Ramadan, pada siang hari berpuasa, kita tertelan sisa makanan yang ada menyangkut di gigi atau di gusi. Maka ini harus dibersihkan dulu, gosok gigi dulu, ya, gosok gigi dulu, bersih, ya, sehingga tidak ada lagi kotoran makanan atau sisa makanan yang terdapat di dalam mulut itu, supaya siangnya kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan nyaman dan tanpa takut tertelan sisa makanan tadi. Nah, yang kedua, ya, yang membatalkan puasa di dalam kitab ini adalah sengaja muntah. Nah, kalau muntahnya tidak disengaja, tidak membatalkan. Nah, di sini disebutkannya sengaja muntah. Apa maksudnya sengaja muntah? Barangkali dia memasukkan tangannya atau benda lain ke rongga mulut, ya, ke kerongkongan, ya, ke tenggorokannya, ya. Maka dengan demikian berasa ingin muntah dan muntah, ya. Berasa ingin muntah kemudian muntah, memang benaran muntah, maka yang demikian itu dinamakan sebagai muntah dengan sengaja, ya, muntah dengan sengaja. Maka batallah puasanya, ya. Maka batallah puasanya, hendaklah dia mengganti dengan hari yang lain, ya. Begitu juga tadi memasukkan benda ke dalam rongga tubuh, maka itu juga batal dan hendaklah dia mengganti dengan hari yang lain. Begitu juga dengan sengaja muntah. Sengaja muntah. Yang ketiga,
sengaja jima, ya, sengaja jima pada ketika berpuasa, ya, ketika berpuasa. Nah, ketika berpuasa dia berhubungan intim dengan istrinya, ya, atau istri dengan suaminya, maka ini disebutkan sengaja jima, maka batallah puasanya. Ya, apabila berhubungan intim, maka batallah puasanya. Ya, apabila dia melakukan hubungan itu ketika puasa bulan Ramadan, maka dapatlah dia harus membayar kafarat, yakni berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa jeda. Ya, berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa jeda. Nah, maka ini kafaratnya, ya. Kafaratnya untuk orang yang berhubungan badan ketika bulan Ramadan, ya, puasa bulan Ramadan. Puasanya batal dan dapat kafarat nanti, ya. Maka batal, ya, berhubungan badan, maka batallah puasanya. Yang keempat, ya. Yang keempat, yang membatalkan puasa adalah keluar mani sebab menyentuh perempuan, yang disebutkan dalam kitab ini. Keluar mani sebab menyentuh perempuan. Nah, di dalam kitab-kitab lain disebutkan keluar mani saja, ya. Dengan sebab, ya, sebabnya ada sebab sengaja, ya, sebab sengaja. Kalau tidak sengaja seperti mimpi, ya, ihtilam bagi laki-laki atau bagi pun perempuan, ihtilam artinya mimpi basah, ya, mimpi basah pada siang hari bulan Ramadan, maka itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa keluar mani, keluar sperma karena sengaja, ya. Sengaja itu ya tentu karena ada syahwat, baik karena disentuh ataupun karena yang lain, karena ya ada birahi, maka keluar mani ketika itu dengan sengaja, maka batallah puasanya dan diganti dengan hari yang lain sebagai qadha puasa, ya. Nah, yang kelima, keluar anak. Nah, di sini dalam kitab ini disebutkan keluar anak. Maksudnya keluar anak melahirkan, ya, melahirkan. Ini untuk ibu-ibu, ya, untuk ibu-ibu, untuk wanita. Keluar anak maksudnya melahirkan. Maka ketika melahirkan itu, maka batallah puasanya. Apabila dia berpuasa paginya, ya, maka apabila dia melahirkan pada siang hari atau sore hari, maka batallah puasanya dengan disebabkan melahirkan tadi, ya. Para ulama menghukumkan melahirkan ini sama dengan mengeluarkan sperma atau air mani tadi, ya. Maka haruslah diganti nanti puasanya di hari yang lain, ya. Yang keenam, kedatangan haid, ya, kedatangan haid artinya menstruasi. Ini untuk perempuan, untuk wanita juga, ya. Maka apabila dia kedatangan menstruasi atau lagi berhalangan, maka batallah puasanya, ya, batallah puasanya. Meskipun kedatangan itu, ya, menstruasi itu baru terjadi sekitar 2 atau 3 menit menjelang berbuka, maka itu tetap batal dan harus diganti dengan hari yang lain, ya. Nah, kalau sama kedatangannya dengan waktu berbuka, nah kalau dia ragu-ragu apakah dia sudah masuk atau belum ketika itu, maka hendaklah dia mengqadha puasanya hari itu karena dia kedatangan haid atau menstruasi tadi, ya. Yang ketujuh, di sini disebutkan bahwa yang membatalkan puasa itu adalah kedatangan nifas. Apa itu maksudnya kedatangan nifas? Ini juga untuk perempuan, ya, untuk perempuan, untuk wanita. Artinya nifas itu adalah darah yang mengiringi pasca kelahiran, ya, pasca kelahiran. Artinya
darah yang setelah orang wanita melahirkan, maka itu disebut dengan darah nifas. Maka hukumnya sama dengan haid tadi, ya. Paling pendek ulama mengatakan nifas itu, ya, tidak ada minimalnya, bahkan tidak ada kata minimalnya. Para ulama mayoritas mengatakan 40 hari 40 malam, ya, 40 hari 40 malam, ya. Nifas itu baru dia boleh berpuasa. Maka apabila dia melahirkan pada 1 Ramadan atau 2 Ramadan, bulan Ramadan itu jumlah harinya 30 hari Ramadan, artinya dia tidak puasa sebulan penuh, ya, tidak puasa sebulan penuh. Tambah lagi 10 hari di bulan Syawal. Kemudian cukup 40 hari, itulah batas maksimal menurut para ulama. Kemudian dia hendaklah mandi nifas, kemudian barulah dia boleh berpuasa, ya, baru boleh berpuasa setelah 40 hari tadi dari melahirkan tadi, ya. Itu yang disebut dengan darah nifas, ya. Yang kedelapan yang membatalkan puasa adalah gila. Nah, gila artinya hilang ingatan, ya, hilang ingatan, ya. Misalnya ada orang yang sadar, kemudian pada pertengahan puasa, ya, pada ketika dia melaksanakan puasa datang gila, atau ada juga orang yang kena penyakit ayan atau amnesia, ya. Bukan amnesia tapi epilepsi, ya, epilepsi, ya. Itu kena ayan atau orang menyebutnya gila babi, ya, gila babi, ya. Maka orang yang kena gila tadi, ya, maka batallah puasanya untuk hari itu. Apabila dia besok masih gila, maka batal juga besok harinya, ya, batallah. Nah, apabila dia sadar nanti, orang kena penyakit ayan atau epilepsi tadi, maka dia hendaklah mengqadha puasanya yang kena gila tadi, ya. Yang kesembilan adalah sengaja mabuk. Nah, sengaja mabuk di sini, ya, sengaja mabuk, ya. Jadi artinya melakukan sesuatu yang membuat dia mabuk, ya, membuat dia mabuk, pusing, ya, pusing. Bisa jadi mungkin karena, ya, tentu karena mungkin pengaruh obat-obatan, ya, mungkin, ya, pengaruh narkoba bisa jadi, ya, pengaruh minuman keras, apalagi, ya, karena di situ sudah kena, dia minum minuman keras sudah batal puasanya, apalagi sampai mabuk, maka batal puasanya, ya. Ya, di sini sengaja mabuk, ya, sengaja mabuk, ya. Jadi tak boleh sengaja mabuk atau mungkin melakukan sesuatu yang membuat kita pusing, ya, kita pusing sehingga membuat kita muntah mungkin, ya, barangkali, maka itu disebut juga sengaja. Sengaja muntah tadi sama hukumnya dengan ini, sengaja mabuk, ya, sengaja kita membuat diri kita mabuk, ya, sehingga, ya, bagian dari lupa ingatan juga, lupa ingatan kita. Orang mabuk itu sudah fly dia, ya, sudah fly. Orang yang mengkonsumsi narkoba, ya, maka dia sudah terhitung sebagai sengaja mabuk, ya. Yang ke-10 murtad, ya, di dalam kitab ini yang membatalkan puasa yang ke-10 adalah murtad. Apa itu murtad? Keluar dari agama Islam atau mengakui kebenaran agama lain selain agama Islam, maka dia murtad. Atau dia menyalahkan agama Islam, ya. Misalnya dia mengatakan saya berlepas diri dari agama Islam, maka dia sudah terhitung sebagai orang yang murtad. Atau dia tidak mengakui Allah atau menyekutukan Allah, maka dia sudah termasuk orang yang murtad. Orang yang demikian maka batallah puasanya, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah yang dilakukannya. Nah, inilah 10 hal yang membatalkan puasa menurut kitab Mabadi Ilmu Fiqih karangan Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani Al-Alabi, ya.
Mudah-mudahan penjelasan ini memberikan manfaat untuk kita, untuk dapat kita hindari hal-hal yang membatalkan puasa ini dan memberikan manfaat untuk kita dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.